Hari ini kita mau grebek bengkel tim MotoGP. Let's go. Selamat datang di Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Kali ini gue pengen ngajak kalian nanti masuk ke bengkelnya tim balap MotoGP. Kayak gimana sih dalamannya, ya kan? Apakah ada barang-barang yang seru, keren atau bagaimana? Tapi tenang, sebelum itu gue pengen jalan-jalan dulu. Kita keliling-keliling dulu. Tadi sih ada beberapa pembalap sih. Jadi lagi jam-jam makan siang, ya kan? Dan di Mandalika sini memang panas banget, ya kan? Jadi mereka lagi pada makan siang. Nah, ini si siapa namanya? Pedro Acosta. Kalau di sini emang kita pasti ketemu para pembalap. Nah, ini Pedro Acosta. Hai Pedro. Lagi pakai AirPods. Lagi pakai AirPods kan, ya kan? Jadi Pedro Acosta itu karena dia di situ tuh teman-teman. Jadi kalau kita ke sini, nih si Fabio lagi naik NMAX. Tuh Fabio di situ, ya kan tuh. Jadi setiap pembalap emang dapat tempat-tempatnya kayak gitu guys. Ini beberapa tim pembalapnya pada di sini semua nih, ya kan. Jadi mereka dapat kayak kamar gitulah. Menurut gua ya, para pembalap MotoGP ini bukan orang, jin. Bayangin guys, kalian harus ngebut naik motor 45 menit. Bukan lurus doang lagi sambil belok-belok. Jadi emang stres banget. Gue pernah nyobain 20 menitnya gue udah gak kuat. Bayangin mereka 40 menit. Dan 40 menit itu race-nya doang loh. Waktu latihannya nggak dihitung. Kualifikasinya juga belum dihitung. Kita mau coba masuk ke tim MotoGP-nya sebelah sini. Frankie Morbidello lewat begitu saja. Ini emang kalau misalkan di paddock begini guys, itu emang banyak banget pembalap-pembalap lewat, ya kan. Ini juga pembalap nih. Cuman kalau ini pembalapnya udah agak uzur kalau ini pembalap. Kuat bawa ini. Kuat kan, bosnya gede. Iya dong. Ya kan biasanya bawa gede buat nutupin yang kecil. Oh, orang ajar ya. Ya. Buka. Oh gelap. Belum dinyalain. Oh gitu. Kalau zamannya dia ngomongnya two style. Oh tuh stylenya bagus. Ya, ini belum di off-road. Oh bagus nih. Buat motret apa? Gue udah tahu lagi dia motret ke arah sana tuh. Ini motornya bagus. Iya nih, tapi bola semua nih. Iya, salah. Nggak ada mati. Salah barang kalau yang ini, salah barang. Bagus beneran. Bagus. Pedro Acosta, balik lagi. Tadi kita udah lihat siapa aja? Ada Frankie, Pedro, Fabio. Sebenarnya kan kita bawa spidol, bisa tanda tangan di topi. Kok kita nggak tanda tangan? Nah, tapi di sini ada satu pit bike paling keren menurut gua guys. Italjet. Ini adalah pit bike paling mahal di sini teman-teman. Ini pit bike seharga dapat 2 X-Max nih guys. Ini adalah pit bike termahal di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Oh sorry. Nah ini motornya Fermin Aldeguer, ya kan, pembalap Inggris ini. Jadi di sini emang banyak banget pit bike, ya kan. Ada pakai NMAX, ada pakai PCX, ada pakai CUVE. Cuman Italjet yang satu ini keren banget. Sekarang kita mau hunting kemana lagi ya? Nah sebelah sini kenapa sampai dipagerin? Karena ini tim Ducati teman-teman. Jadi bapak juara dunia kita Marc Marquez ada di dalam situ. Nah nanti dia istirahatnya di sana tuh. Oh dipagerin dulu. Dipagerin karena ini pasti rame banget. Daripada chaos, udah mending dipagerin. Sekarang gue mau ngajakin kalian ke service road. Menurut gue sejujurnya ini salah satu tempat untuk nonton MotoGP yang paling asik. Itu di service road, cuman emang nggak bisa sembarangan, ya kan? Harus ada ID yang service road ini. Di sini dipajangin safety car-nya. Ini M5 Touring paling baru, pertama di Indonesia nih. Terus ada safety car lagi, and then ada safety car lagi. Jadi ada M3 Touring, ada M3 Sedan, dan ada M5 Touring. Nah, service road ini ya, itu mengelilingi sirkuit. Kita ini sedang berada di outer service road teman-teman. Jadi kita di luarnya sirkuit. Ada lagi di dalamnya sirkuit namanya inner service road. Ini salah satu tempat untuk nonton kalau mau lebih dekat sama para pembalap tuh lewat sini. Cuman emang aksesnya susah dan panas banget. Kalau punya motor yang ada akses, motor matic itu boleh tuh sebenarnya keliling. Cuman kita tidak punya. Nah ini tuh para pembalap lewat sini kan. Kalau mau niat, ini bisa keliling nih. Kalau mau kurus, boleh. Supaya kita tangkep. Crash. Kalau ada crash, first responnya kayak gimana, ya kan? Apa yang mesti dilakukan itu teman-teman Marshall udah langsung ngerti apa yang harus dilakuin. Terus juga di setiap tenda gini nih ada Marshall dan ada tim medik teman-teman. Jadi mereka semuanya langsung standby. Mana yang paling dekat langsung disamperin, ya kan, sama tim Marshall.
Gue suka banget nih kayak ngeliatin teman-teman Marshall gini karena emang mereka bener-bener berguna banget ya. Teman-teman kalau pembalap crash kalau nggak ada Marshall sih chaos sih. Seru kan atau dari service road. Maverick, Alex Marquez, tuh Peko bagnya ya. Bisi. Beda ya kalau itu. Beda. 2 Jurdun dalam satu tim. Pembalap kita, Frankie. Oh, sekarang ada security-nya guys. Ya, itu yang beda tuh. Jadi sekarang ada beberapa security yang ngejagain, ya kan? Karena emang kalau enggak chaos banget, bisa chaos banget. Beberapa dapat pengawalan, beberapa nggak dapat pengawalan. Seru banget. Udah mode serius. Kalau udah mode serius gini, hati-hati aja guys. Jangan tiba-tiba ditodong, takutnya bete. Brad Binder. Nih, pembalap andalan Q, Pedro Acosta. Nah, sekarang kita mau masuk ke garasi atau bengkel dari tim Pertamina Enduro PR46 Racing Team. Tadi, Pak. Lo kenapa baru nyampe? Apa? Kenapa baru nyampe? Saya udah dari pagi. Dari kemarin di sini. Emang kalau pemalas ya kayak gitu tuh, guys. Nah, ini di dalamnya pedoknya tim Pertamina Enduro PR46. Ini lagi pada free practice, jadi kita cuma boleh sampai sini doang. Nanti stok suspensinya, ya kan, suspensi, per-pernya, semuanya itu mahal banget itu kayaknya, ya kan? Itu yang atas apaan? Klep. Per-klep, gede amat klepnya nggak segede Jadi itu. potong-potong nanti jadi kecil. Itu per-klep yang atas. Bukan. Kalau nggak ngerti motor nggak usah berisik. Nah, itu apa? Hey, yang bawah apa? udah. Anda itu udah ngeblok bis kan kemarin? Apa? Udah ngeblok bis kan? Siapa? Bis yang di tikungan yang disalip rame-rame itu Bukan. kan? Udah Wajar, klarifikasi. kan? Oh, iya. Anda juga ngomong. Benar. Ada klarifikasi. Benar. Ah, saya mau bikin konten, tolong saya mau kerja. Apaan sih? Jadi guys, pilih mana? Nonton di grandstand sana. Nonton di grandstand sana. Tapi udah. Pilih nonton di grandstand, tapi cuma lihat sekali doang. Atau nonton di pedok, tapi nonton dari TV. Pilih yang mana? Jatuh lagi siapa tuh? Marquez. Tuh kan? Janganlah. Guys. Emang guys, somehow dia tuh kayak ada ininya di sini. Gak nyala. Ini pembalap kita. Nah, motornya langsung dikerjain. Langsung isi bensin, langsung dikerjain. Motornya langsung dikerjain tuh. Lu jangan videoin pacar lu. Bukan, motornya. Tolong jangan framing saya ya, tolong. Enggak. Saya bukan. Motornya. Tuh. Tim MotoGP lagi bergerak tuh. Tuh, makanya kalau misalkan pakai yang fitting-fittingan. Gile banget sih. Genit banget. Nanti kamu juga jangan mau udah ini. Berisik banget tuh. Gue tuh jadi nggak bisa konten kan. Ini motornya Frankie lagi disiapin. Kan kita standby, kalau dia masuk mau ganti motor udah langsung standby motornya. Sama di Gia juga punya motor, ya kan, tuh lagi disiapin tuh motornya tuh. Itu gunanya pakai fittingan rem tuh karena mereka harus ganti kaliper, harus ganti disc, tuh langsung dipasang tuh. Kalian zoom tuh langsung klak. Parah, cepet banget kan ini. Berarti guys, mereka punya stok disc brake karbon, Rameng, Brembo GP, geletakan gitu doang. Beneran itu udah tinggal pakai doang. Terus dikasih tire warmer biar tetap panas, biar tetap ada gripnya. Jadi dia siap-siap praktis lagi. Kita itu nyalain.
Kalau kita mau ketemu Marc Marquez, Jurdun, kita harus nungguin di sini guys. Jadi itu pedoknya di situ, ya kan? Nah, dia istirahat di situ. Jadi kalau kita mau nyegatnya di sini. Tapi tidak semudah itu karena security-nya banyak. Dan ini semua orang udah nungguin, pengen ketemu sama pembalapnya. Dan ini agak susah nih. Kalau minta tanda tangan agak susah karena dia habis crash. Jadi dia agak sulit. Di sini gue harus bisik-bisik guys, karena ini namanya di timekeeping. Mereka yang tahu waktu-waktunya, tuh time lapse-nya. Mereka yang tahu. Mereka juga yang cari tahu. Mereka yang tahu kalau lewat track limit atau crash. Mereka bisa kontrol semua dari sini guys. Wow. Cuma kita nggak boleh berisik, makanya gue harus bisik-bisik. Jadi kita lagi siap-siap mau ke grid ya kan, karena ini mau balapan. Nah, sebelum balapan kita keliling-keliling dulu, ya kan. Ini motornya Bapak Marc Marquez, sang Jurdun. Tuh, persiapan tim balap sebelum balapan tuh seru banget. Habis ini mereka akan masuk ke grid untuk siap-siap habis itu balapan, teman-teman. Kita lihat itu kayak gimana yuk. Ini sekarang kita menuju ke starting grid-nya. Nah, ini. Persiapannya sebelum balapan tuh, mereka bawa kayak semacam toolbox kecil gitu kan. Persiapannya semuanya di situ. Ini motornya belum keluar, habis ini mereka akan keluar. Nah, kita sebelah sini dulu, nungguin dari sisi sini. Pembalapnya udah pada datang guys. Tuh. Wow. Ini gridnya menarik sekali. Pembalap-pembalapnya udah pada sampai semua, ya kan? Nah ini mereka lagi final check. Wah, ini sebuah experience yang keren banget. Nah ini paling cepat track record sekarang dia Marco Bes pegang di Mandalika 128 coy. Tadi pembalap semua udah di sana, motor-motor udah di sana, tapi di setiap pedoknya itu motor-motor udah ada yang standby teman-teman. Jadi biasanya ini motor dengan settingan yang sedikit berbeda, ya kan. Jadi kalau nih misalkan tiba-tiba mereka udah kayak, oke gue ganti motor gitu, udah mereka langsung masuk, lari, ganti motor, keluar lagi. Walaupun startnya harus dari pit, ya kan. Tapi ya salah satu strategi yang kemarin dipakai sama Marc Marquez dan berhasil. Jadi pada heboh semuanya. Nah ini mereka habis ini mau formation lap dan mereka akan mutar. Jadi ini belum start, ini masih formation lap. Kelilit tampilan. Mesin udah dinyalain tuh. Mesin udah dinyalain, mereka akan siap-siap semuanya untuk start. Nyalain whole shot device-nya alias diceperin semua karena mereka udah siap. Safety car udah masuk lagi ke dalam pit. Siap-siap. Kuping tenang, tapi emang seru banget. Itu deh start dari race-nya teman-teman. Gokil. Karena mereka udah start ya kan. Motor-motor standby di sini semua langsung udah dimatiin. Nah ini lagi disiapin nih. Jadi ini
Mereka nyiapin apa yang akan dikomunikasiin ke tim balap mereka. Karena beda sama Formula One, kalau pembalap MotoGP itu nggak pakai intercom. Nah ini mereka akan mau koordinasi nih. Apa yang perlu diomongin, apa yang diomongin, dan sebagainya. Nah, bayangin. Mereka nyiapin. Nah tuh. Siapa yang juara satunya di lap pertama? Gak yakin guys. Mereka di straight itu lari sekitar 2,5 sampai 300 dan mereka harus melihat sepersekian detik lihat ke pit stop tadi ke sebelah kiri untuk lihat ada tulisan apa. Kalian ngebayang nggak tuh betapa susahnya jadi pembalap MotoGP, ya kan? Karena harus bisa ngelihat kayak gitu tadi di kecepatan tinggi. Sebelum kita tutup vlognya, kita mau nonton podium dulu. Wow, kita ada di deket para pemenangnya guys. Gokil. Jadi kalau udah habis menang, mereka langsung pada ke situ, langsung disiapin semua motor-motornya. Nanti podiumnya di atas itu. Nah, nanti mereka dikasih pialanya di situ. In the second place from Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta. And of course, our winner is doing a fantastic job. One of the youngest riders, Fermi Adeguan. Piquet Gresini Racing MotoGP. Memberikannya tentu saja kepada Piquet Gresini Racing MotoGP. To Alex Marquez. Give to our winner is Fermi Adeguan Gresini. Once again a big hand for Bono. Terima kasih banyak Ibu Lu Puspa. Now it's time for Prosecco Gresini. Akhirnya selesai juga Pertamina Grand Prix of Indonesia. Ditutup dengan podium celebration. Thank you banget ini MotoGP udah ngundang, thank you banget juga untuk Pertamax udah ngundang kita ke sini. Semoga banget, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, hasil video guys. Bye bye.